Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan pada 3 minggu yang lalu terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tersebut berbunyi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma baina dzalik umurun mustabihat la ya'lamuhunna kasirun minan nas. Hadis ini ada kaitannya dari penjelasan kami bahwa dalam ajaran Islam dikatakan bahwa di dalam Islam ada amalan-amalan yang bersifat lahiriah dan amalan-amalan yang bersifat batiniah. Berbicara tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, nyata. Jadi tidak lagi ada hal yang diragukan. Kalau kita akan mencari rujukan di mana kemana kita bisa memperoleh penjelasan tentang al-halal bayyinun wal haramu bayyinun, dan haram itu pun jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dari apa yang saya sampaikan, saya akan mengenalkan kepada saudara-saudara sekalian tentang macam-macam kebenaran yang dapat dijadikan oleh manusia rujukan saat manusia memperoleh persoalan yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Manusia dalam hidup dan kehidupannya pasti mempunyai masalah, pasti mempunyai persoalan. Masalah dan persoalan yang dimiliki oleh manusia akan diupayakan bagaimana masalah-masalah tersebut dipecahkan dan bagaimana menemukan masalah tersebut. Dalam bagaimana menemukan masalah tersebut, memecahkan masalah tersebut, manusia pasti akan mencari rujukan untuk memecahkan masalah. Rujukan yang digunakan oleh manusia atau kebenaran yang digunakan oleh manusia yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah, kita akan memperoleh rujukan kebenaran
yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah manusia. Berbicara tentang kebenaran yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah, di sana para ilmuwan, para ahli mengatakan ada 3 kebenaran yang dapat digunakan untuk bisa membantu memecahkan masalah. 3 kebenaran tersebut adalah kebenaran yang datang dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, kebenaran yang datang dari ilmu filsafat. Dan yang ketiga, kebenaran yang datang dari ilmu agama. Berbicara tentang ilmu pengetahuan, mari kita melihat bagaimana ilmu pengetahuan terjadi atau dilahirkan manusia untuk membantu memecahkan persoalannya. Ilmu pengetahuan terlahir dari usaha pikir, usaha otak manusia yang diawali dari pengalaman dan berujung juga kepada pengalaman. Artinya ilmu pengetahuan adalah menggarap persoalan-persoalan kehidupan yang wilayahnya adalah wilayah pengalaman. Artinya persoalan-persoalan yang bersifat empirik. Persoalan non-empirik tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Di luar pengalaman manusia, akalnya manusia, pikirnya manusia tidak bisa menjawab, menggarap persoalan tersebut. Jadi persoalan yang bisa digarap oleh ilmu adalah persoalan-persoalan yang hanya bisa dialami, dikerjakan oleh pikir manusia yang menggunakan bangunan ilmu pengetahuan, metodologi dan sistem. Satu contoh persoalan alam akhirat, persoalan surga, persoalan neraka, persoalan alam kubur. Ilmu pengetahuan tidak bisa menggarap itu, karena ilmu itu tidak akan bisa dialami oleh manusia yang masih hidup. Non-empirik. Manusia tidak bisa menggarap persoalan tersebut. Persoalan ilmu pengetahuan akan bisa dijadikan rujukan manusia mengatasi persoalan-persoalan hidup yang antara lain, contohnya apabila manusia menghadapi persoalan sakit, flu, sakit kepala, sakit batuk, sakit dan sakit macam-macam, ilmu apa yang bisa digunakan rujukan manusia mengatasi persoalan tersebut? Ilmu pengetahuan kedokteran bisa dijadikan rujukan manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan yang diperoleh manusia dalam kehidupan.
Dari apa yang tadi saya sampaikan, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, yang dilahirkan oleh akal pikirnya manusia, tidak bisa menjangkau seluruh persoalan yang ada dalam hidup dan kehidupan manusia. Persoalan non-empirik ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab. Berarti ilmu pengetahuan ada keterbatasannya. Selain itu pula, akal manusia sangat terbatas. Dia hanya bisa mengetahui hal-hal yang dikaji, dipahami, ditekuni. Seorang sarjana ekonomi, profesor, doktor dalam ekonomi hanya mengkaji bidang itu. Bidang lainnya masih banyak yang harus dikaji oleh manusia. Teknik, hukum, dan seterusnya. Keterbatasan kita untuk mengkaji berbagai macam ilmu membuat akal kita terbatas untuk bisa berkata tentang kebenaran. Oleh karena itu pula, para ahli mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang diperoleh melalui sumber ilmu pengetahuan bersifat nisbi, bersifat sementara. Kebenaran ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia 10 tahun yang lalu bisa dikoreksi ulang dengan kebenaran ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia dengan pada hari ini. Ilmu pengetahuan berkembang maju terus, tidak pernah akan berhenti. Kebenaran ilmu pengetahuan hari ini akan bisa dikoreksi ulang oleh kebenaran ilmu pengetahuan yang akan datang 10 tahun yang akan datang, akan mengoreksi kebenaran ilmu pengetahuan hari ini. Berarti kebenaran ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Seterusnya akan seperti itu. Semakin maju akal pikir manusia, ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, sesuatu yang akan kita jadikan sebagai pedoman, pegangan dalam hidup dan kehidupan adalah sesuatu yang kebenarannya terus akan berjalan. Tidak boleh kebenaran yang bersifat sementara. Bagaimana kalau kita berpegangan kepada sesuatu hal yang berganti-ganti setiap saat, setiap waktu berubah? Berarti akan membuat sebuah perubahan dalam setiap detik kehidupan manusia. Bagaimana itu bisa akan menata kehidupan kalau setiap waktu, setiap saat akan mengalami satu perubahan? Itulah sebabnya ilmu pengetahuan kebenarannya bersifat nisbi, yang akan dikoreksi ulang oleh kebenaran ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Yang oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup dan kehidupan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, materi selanjutnya akan kami terangkan
pada minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.